Selama 10 tahun, Fajar, seorang pejabat tinggi yang disegani, menyimpan rahasia kelam di bawah rumah dinasnya. Seorang perempuan muda bernama Mira, mantan selingkuhannya yang menghilang tanpa jejak. Awalnya hubungan mereka hanyalah pelarian sesaat, hingga Mira mengancam akan membongkar skandal politik Fajar yang bisa menghancurkan karir dan keluarganya. Dalam panik, Fajar mengamankan Mira di ruang bawah tanah tersembunyi yang ia bangun sendiri dengan dalih proyek renovasi. 10 tahun berlalu. Fajar hidup seperti orang suci di mata publik. Istrinya Nadia tetap setia, dan anak mereka tumbuh tanpa tahu bahwa di bawah kaki mereka ada seorang wanita yang dikurung dalam gelap, hidup seperti hantu. Namun ketika listrik rumah padam, dan seorang teknisi menemukan ventilasi aneh menuju ruang rahasia, kebohongan yang dijaga selama 1 dekade akhirnya terkuak, bersama seluruh kehancuran nama, cinta, dan warasnya Fajar. Pertemuan keluarga yang awalnya hangat berubah menjadi panggung pengakuan berdarah. Antara menjaga kehormatan, kesetiaan pada pasangan, dan dosa cinta yang tak seharusnya, semuanya meledak tanpa ampun. Jakarta, tahun 2023. Rumah dinas Fajar Prasetyo berdiri megah di kawasan Menteng. Dinding putihnya tinggi menjulang, pagar besi otomatis, taman rapi dengan air mancur kecil di depan. Dari luar, rumah itu seperti simbol kehormatan dan kesuksesan. Siapapun yang lewat pasti mengira penghuninya hidup sempurna. Tapi di balik pintu tebal dan tirai mahal itu, ada rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Fajar duduk di ruang kerjanya malam itu. Jas abu-abunya masih rapi, dasi belum dilepas. Di meja, berkas-berkas tentang proyek infrastruktur nasional menumpuk. Tapi pikirannya bukan di situ. Matanya sesekali melirik jam dinding. Pukul 9 malam. Suara tawa istrinya, Nadia, dan anak mereka, Raffi, terdengar samar dari lantai atas. Mereka sedang menonton acara komedi di televisi. Namun begitu tawa itu reda, Fajar berdiri perlahan. Ia mengunci pintu ruang kerja, mematikan lampu, lalu menekan tombol kecil di balik rak buku. Suara mekanis terdengar pelan. Rak itu bergeser, memperlihatkan tangga sempit menurun ke bawah tanah. Fajar menyalakan senter kecil, lalu menuruni tangga itu pelan-pelan. Udara lembab menyambutnya. Bau besi dan debu bercampur jadi satu. Di ujung tangga ada pintu besi tua yang dikunci dengan 3 gembok. Ia membukanya satu persatu. Di baliknya, lampu redup menyala dari bohlam kecil yang tergantung di langit-langit rendah. Ruangan itu tak lebih dari 3x4 meter. Ada ranjang kecil, meja, dan ventilasi udara berukuran telapak tangan. Dan di sudut ruangan itu, seorang perempuan muda duduk memeluk lututnya. Mira, wajahnya pucat, rambutnya panjang tapi kusut. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana panjang tipis. Tatapannya kosong. Tapi ketika Fajar masuk, ada sedikit cahaya di matanya. "Mas, kamu datang juga." Suaranya serak. Fajar menatapnya tanpa ekspresi. "Aku bilang kan, aku selalu datang tiap malam." Mira tersenyum lemah. "Kamu selalu datang, tapi kamu gak pernah janji aku boleh keluar." Fajar menarik kursi besi dan duduk di depannya. "Mira, kamu tahu kenapa kamu gak bisa keluar?" Mira tertawa pendek. "Karena kamu takut dunia tahu kamu monster." Fajar terdiam. Ia tahu Mira benar. Tapi baginya, semua ini bukan hanya soal cinta. Ini soal hidup dan mati karir. Jika rahasia mereka terbongkar, bukan hanya jabatannya yang hilang. Ia bisa masuk penjara, dan nama keluarganya hancur. "Jangan ngomong begitu," katanya datar. "Aku cuma ingin kamu aman." Dikurung 10 tahun itu bukan aman, Mas. Itu mati pelan-pelan. Fajar berdiri. Ia membuka termos makanan, mengeluarkan nasi dan lauk sederhana. "Makanlah. Aku nggak mau kamu sakit." Mira menatap makanan itu seolah tak berarti. "Aku sudah lupa rasanya makan di luar. Aku bahkan nggak tahu hari ini tanggal berapa." 17 Mei, jawab Fajar cepat. Mira tersenyum samar. "Ulang tahun pernikahanmu, kan?"
Fajar terhenti. Jantungnya berdetak cepat. Dari atas, aku dengar kalian ketawa. Istrimu pasti senang, ya? Dapat bunga, dapat hadiah, dapat pelukan. Mira menunduk. Sementara aku dapat senter dan dinding beton. Fajar ingin marah, tapi tak bisa. Karena rasa bersalahnya sudah menumpuk terlalu dalam. Ia menghela napas, lalu menatap Mira lama. Aku janji, kalau waktunya tepat, aku akan bebaskan kamu. Mira menatapnya balik. Waktu tepat? Mas, aku bahkan gak tahu aku masih hidup buat nunggu waktu itu. Sunyi menelan ruangan itu. Hanya suara kipas kecil yang berputar di pojok ruangan. Sementara itu di lantai atas, Nadia baru saja menidurkan Raffi yang kini berusia 15 tahun. Ia masuk ke kamar tidur utama, duduk di depan cermin, melepas perhiasan satu persatu. Dari pantulan cermin, ia bisa melihat bayangan suaminya tidak ada di kamar. Sudah beberapa malam ini begitu. Kadang Fajar bilang sedang rapat online, kadang bilang sedang memeriksa dokumen penting. Tapi Nadia tahu ada sesuatu yang berubah. Dulu, Fajar selalu tidur lebih dulu dari dia. Sekarang, suaminya baru naik tengah malam. Ia sering mendengar langkah kaki berat di lantai bawah. Tapi setiap ia turun, rumah selalu tampak sepi. Malam itu, Nadia sempat melongo ke arah ruang kerja suaminya. Gelap, tapi ia sempat melihat cahaya kecil menembus celah rak buku. Seperti pantulan dari senter. Ia hampir mengetuk pintu, tapi mengurungkan niat. Sudahlah, mungkin cuma aku yang kebanyakan curiga. Gumamnya pelan. Pukul 11 malam, Fajar kembali ke atas. Ia menutup rak buku dan mengunci ruangan itu rapat. Tapi entah kenapa, kali ini langkahnya terasa berat. Di meja kerja, ia melihat foto keluarga. Dirinya, Nadia, dan Raffi sedang berlibur di Bali 3 tahun lalu. Semuanya terlihat bahagia. Ia tersenyum tipis, lalu matanya menatap kalender di dinding. Ada lingkaran merah di tanggal 18 Mei. Jadwal konferensi pers penting di kementerian tempat ia bekerja. Besok pagi aku harus tampil sempurna, gumamnya. Namun pikirannya masih tertinggal di bawah tanah. Pada Mira, yang kini mungkin duduk dia menatap tembok dingin sendirian. Pagi harinya, suasana rumah tampak normal. Nadia menyiapkan sarapan. Raffi bersiap berangkat sekolah. Fajar duduk di meja makan sambil membaca koran. Judul besar di halaman depan menulis, Menteri Fajar Prasetyo dipuji atas integritas dan kepeduliannya terhadap rakyat. Raffi berkata polos, "Ayah terkenal banget, ya? Aku bangga banget." Fajar tersenyum, menepuk kepala anaknya. "Terima kasih, Nak. Ayah cuma berusaha jadi orang baik." Kata-kata itu membuat Nadia menatap suaminya lebih lama dari biasanya. Ada rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan. "Mas," katanya perlahan, "kamu semalam kerja lagi sampai larut, ya?" Fajar menoleh cepat. "Iya, banyak laporan yang harus ditandatangani." "Kenapa aku dengar suara dari ruang bawah? Kayak pintu besi ditutup." Fajar segera meneguk air putih. "Ah, mungkin suara pipa air. Rumah ini tua, Nat." Nadia menatapnya tak yakin, tapi ia memilih diam. Ia tak tahu bahwa tepat di bawah meja makan mereka, Mira sedang duduk, menatap ke langit-langit, mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. "Raffi, suara kamu makin berat ya sekarang," gumamnya pelan dari bawah sana. "Kamu pasti udah besar." Mata Mira berkaca-kaca. Ia menutup telinga, mencoba tak mendengar. Tapi suara kehidupan di atasnya selalu mengingatkan bahwa dunia terus berjalan, kecuali dirinya. Sore hari, Fajar pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di mobil, tak langsung turun. Sopir pribadinya sempat heran. "Pak, kita sudah sampai," katanya. Fajar hanya mengangguk, tapi pikirannya berat. Ia tahu, semakin lama ia sembunyikan Mira, semakin sulit untuk menghentikan semuanya tanpa tragedi. Ia turun dari mobil, langsung menuju ruang kerja. Begitu rak buku tertutup di belakangnya, napasnya terasa lebih bebas. Saat membuka pintu ruang bawah tanah,
Mira sedang berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat. Aku dengar kalian sarapan bareng. Raffi udah besar, ya? Katanya lirih. Fajar menatap tajam. Jangan sebut nama dia. Kenapa? Aku juga pernah mengandung anak kamu dulu, Mas. Tapi kamu gak pernah biarkan dia lahir. Fajar menutup mata, menahan emosi. Berhenti, Mira. Kalau kamu mau aku berhenti, bebaskan aku, balasnya. Atau bunuh sekalian. Suara itu membuat Fajar marah. Ia menjatuhkan termos ke lantai. Kamu pikir semua ini mudah? Aku melakukan ini supaya kamu tetap hidup. Mira mendekat. Wajahnya nyaris menempel di dada Fajar. Hidup? Kamu pikir aku hidup? Aku cuma napas. Mas, napas di penjara buatan kamu. Fajar tak tahan. Ia mundur dan pergi, membanting pintu besi hingga suaranya menggema. Di atas, Nadia yang sedang di dapur tersentak mendengar suara keras dari ruang kerja. Ia memandang ke arah tangga bawah. Wajahnya penuh tanya. Suara apa itu? Malam semakin larut. Fajar belum naik ke kamar. Nadia turun perlahan, mencoba mencari asal suara itu. Tapi ruang kerja terkunci. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Tak ada apa-apa. Hanya keheningan. Namun saat ia berbalik hendak pergi, terdengar suara samar dari balik rak buku. Suara seorang perempuan. Pelan, bergetar, tapi jelas. Mas, jangan tinggalkan aku di sini. Nadia membeku. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah rak buku yang tertutup rapi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah besar itu tidak benar-benar kosong. 10 tahun lalu, kehidupan Fajar belum sekuat dan semapan sekarang. Saat itu ia baru menjabat sebagai kepala bidang di salah satu kementerian. Ambisinya tinggi, tapi jalan menuju puncak penuh permainan kotor, politik uang, dan skandal yang bisa menjatuhkan siapapun dalam sekejap. Di tengah tekanan kerja, muncul seorang gadis muda bernama Mira Anggraini, mahasiswi magang jurusan administrasi publik. Cantik, berani bicara, dan punya semangat besar. Di kantor, semua pegawai pria memperhatikannya, tapi hanya Fajar yang ia hormati. Awalnya, hubungan mereka murni profesional. Mira sering diminta membantu membuat laporan, mengurus data, bahkan menemani Fajar ke rapat luar kota. Namun dari seringnya mereka bersama, jarak yang seharusnya dijaga mulai kabur. Suatu malam di Bandung, saat rapat dengan tim kementerian selesai, hujan turun deras. Fajar dan Mira terjebak di lobi hotel. Fajar menawari Mira pulang bareng karena tak ada taksi. Sudah malam, saya antar sampai kos kamu, kata Fajar dengan nada sopan. Mira sempat menolak, tapi akhirnya ikut. Di dalam mobil, hujan turun makin deras, jalan macet total. Fajar memutuskan menepi di rest area. Mereka duduk di mobil, hening. Lalu tanpa disadari, pembicaraan mulai masuk ke hal pribadi. Mira bercerita tentang ibunya yang sakit di kampung, tentang bagaimana ia bekerja sambil kuliah. Fajar mendengarkan dengan empati. Mungkin kamu harus istirahat. Mira, kamu masih muda, jangan terlalu memaksa, katanya pelan. Mira tersenyum kecil. Saya pengen sukses, Pak, kayak Bapak. Saya capek miskin. Kalimat itu membuat Fajar terdiam. Ia melihat dirinya di masa muda dalam gadis itu, ambisi, rasa takut, dan haus akan pengakuan. Saat kilat menyambar di luar jendela, wajah Mira tampak jelas. Cantik tapi lelah. Entah siapa yang memulai lebih dulu, tapi dalam sekejap jarak antara mereka menghilang. Ciuman pertama itu terjadi di dalam mobil, di tengah hujan, dengan alasan terlalu dekat dan terlalu rapuh. Hubungan itu berlanjut diam-diam. Awalnya hanya pesan singkat, lalu jadi kebiasaan. Setiap Fajar ke kantor, ia mencari alasan untuk melihat Mira. Ketika Mira menyelesaikan masa magangnya, Fajar justru mencarikannya pekerjaan di lembaga binaan kementerian agar tetap bisa dekat. Anggap ini bantuan kecil, katanya. Mira tersenyum polos. Terima kasih, Pak.
Saya berutang budi. Tapi dari rasa berutang itu, muncul ketergantungan. Fajar mulai mengatur hidup Mira. Kemana pergi, siapa yang boleh dia temui. Dan Mira, yang awalnya menghormati, mulai jatuh cinta. Mereka mulai bertemu di apartemen sewaan. Setiap minggu, Fajar menyelinap pergi dengan alasan dinas luar. Namun satu kesalahan besar terjadi ketika Mira terlambat datang bulan. Malam itu Mira menunggu Fajar datang. Tangannya gemetar memegang alat tes kehamilan. 2 garis merah muncul jelas. Ia menangis, bukan karena bahagia, tapi takut. Saat Fajar datang, ia langsung memeluknya. "Mas, aku hamil." Fajar menegang. Dunia seolah berhenti berputar. "Berapa minggu?" tanyanya pelan. 3 minggu. Aku baru periksa." Fajar memijat keningnya. "Kamu yakin?" Mira mengangguk. "Iya. Mas, aku nggak tahu harus gimana." Fajar tahu, jika ini sampai bocor, semuanya berakhir. Jabatan, reputasi, dan keluarganya hancur. Ia mencoba bicara pelan, tapi nadanya terdengar seperti perintah. "Mira, kita harus tenang. Aku bakal urus semuanya. Tapi aku mau anak ini lahir. Mas, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau hidup normal." "Tidak mungkin. Kamu tahu siapa aku, kan?" Mira menangis. "Kenapa kamu takut, Mas? Bukannya kamu bilang cinta?" "Aku cinta. Tapi aku juga punya tanggung jawab. Aku nggak bisa ceroboh." Pertengkaran itu jadi awal dari kehancuran hubungan mereka. Sejak hari itu, Fajar jarang datang. Telepon dan pesan Mira diabaikan. Hingga suatu pagi, Mira datang ke kantor Fajar dalam keadaan panik. Di tangannya ada amplop berisi foto-foto mereka berdua di apartemen. "Mas, ada orang yang kirim ini ke aku. Aku takut." Fajar merebut amplop itu. Wajahnya pucat. "Dari siapa?" "Entah. Tapi dia bilang kalau aku nggak kasih uang, foto ini bakal dikirim ke media." Fajar tahu, jika itu sampai tersebar, karirnya tamat. Ia menyalahkan Mira, menuduhnya ceroboh. Tapi Mira bersumpah ia tidak pernah membocorkan apapun. Ketakutan berubah jadi kemarahan. Dan dalam panik, Fajar melakukan sesuatu yang akan menghantui hidupnya selamanya. Beberapa hari kemudian, Fajar membawa Mira ke rumah dinas barunya di Jakarta. Katanya ingin menenangkannya dulu. "Rumah ini besar, aman. Kamu bisa tinggal di sini sementara," ujarnya. Mira tak curiga. Ia pikir Fajar benar-benar ingin melindunginya. Tapi malam itu, setelah mereka makan bersama, Fajar menyuruhnya melihat ruang bawah tanah yang katanya akan dijadikan gudang. Begitu Mira masuk ke dalam, pintu besi tertutup di belakangnya. "Apa ini, Mas?" seru Mira panik. "Kamu harus di sini dulu. Cuma sementara." "Mas, jangan bercanda. Kalau kamu keluar sekarang, semuanya hancur. Mir, aku, kamu, anak kita. Aku janji, aku bakal datang tiap malam." Mira menjerit dan memukul pintu, tapi tak ada gunanya. Fajar mengunci pintu dari luar dan pergi. Malam pertama di ruang itu terasa seperti neraka. Mira menangis sampai suara habis, lalu pingsan di lantai dingin. Waktu berjalan, hari berganti minggu, minggu jadi bulan. Fajar benar-benar datang tiap malam, membawa makanan, pakaian, obat. Ia menjaga agar Mira tetap hidup, tapi tak pernah memberinya harapan keluar. Setiap kali Mira bertanya kapan bisa bebas, Fajar selalu menjawab, "Belum saatnya." Lambat laun, Mira mulai pasrah. Ia tak lagi menghitung hari. Tubuhnya melemah, rambutnya mulai rontok. Janin yang ia kandung tak bertahan. Ia mengalami keguguran tanpa pertolongan siapapun. Fajar panik, tapi juga lega karena tidak ada lagi bukti dosa yang bisa menghancurkannya. Sejak itu, hubungan mereka berubah. Tak ada lagi cinta, hanya kebencian yang tumbuh di mata Mira dan rasa bersalah di dada Fajar. Tahun demi tahun berlalu. Fajar naik jabatan jadi dirjen,
lalu menteri. Rumah dinasnya makin megah, tapi ruang bawah tanah tetap ada. Ia bahkan menambahkan sistem ventilasi dan listrik di ruangan itu agar Mira bisa bertahan hidup. Namun setiap kali menatap wajah perempuan itu, ia merasa sedang menatap bagian dirinya yang paling gelap. Mira tak lagi menangis. Ia bicara sedikit, hanya makan seperlunya. Tapi dalam diam, ia menatap ventilasi udara dan mendengarkan dunia di atasnya. Ia tahu kapan anak Fajar ulang tahun, kapan istrinya pulang dari arisan, kapan listrik padam. Ia hafal semuanya. 10 tahun, Mas, bisiknya setiap malam. Kamu pikir aku akan diam selamanya? Di masa kini, Fajar duduk di ruang kerjanya setelah rapat panjang. Ia menatap cermin kecil di meja. Wajahnya tampak lebih tua, mata penuh lingkar hitam. Suara berita TV dari lantai atas terdengar samar. Menteri Fajar Prasetyo disebut-sebut sebagai calon kuat untuk posisi wakil presiden. Ia menatap layar ponsel, melihat pesan dari partai. Bersiap untuk konferensi pers. Kamera akan menyorot keluarga Bapak. Pastikan semuanya terlihat harmonis. Kata keluarga membuatnya ingin muntah. Malam itu, ia turun lagi ke bawah. Mira duduk di pojok, menatapnya dingin. Mas, tahu nggak tanggal berapa hari ini? Fajar diam. Hari aku dikurung 10 tahun lalu. Fajar menelan ludah. Aku mau keluar, kata Mira datar. Atau aku yang akan buat kamu keluar dari dunia ini? Fajar terkejut. Maksud kamu apa? Mira tersenyum samar. Kamu pikir aku bodoh? Aku dengar setiap langkah, setiap orang yang datang. Aku tahu di mana tombol listrik utama. Aku tahu siapa anakmu. Suara itu membuat darah Fajar dingin. Ia menatap Mira, kali ini dengan ketakutan yang nyata. Mira, jangan bodoh. Kalau kamu keluar, kamu nggak akan selamat. Setidaknya aku mati di bawah langit, bukan di bawah kaki kamu. Fajar bergegas keluar, menutup pintu dengan gemetar. Tapi sebelum pintu menutup rapat, suara Mira terdengar lagi. Mas, kamu lupa aku belum selesai bicara. Fajar berlari naik. Tangannya gemetar saat menutup rak buku. Tapi dari celah kecil, ia masih mendengar suara lirih itu memanggil namanya. Dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Fajar mulai takut bukan pada dunia luar, tapi pada perempuan yang ia kurung sendiri. Di lantai atas, Nadia baru selesai berdoa. Ia menatap ke bawah, mendengar langkah berat suaminya. Wajah Fajar pucat, keringat dingin menetes. Mas, kamu kenapa? Sakit? Tanya Nadia cemas. Enggak. Cuma capek. Beneran? Kamu pucat banget. Fajar tersenyum tipis. Nat, kalau suatu hari aku nggak ada, kamu jaga Raffi, ya? Nadia kaget. Apa maksudnya? Fajar tak menjawab. Ia berjalan menuju kamar mandi, membasuh muka, lalu menatap dirinya di cermin. Di balik pantulan wajahnya, ia seperti melihat bayangan Mira berdiri, rambut panjang, mata kosong, dan bibir tersenyum. 10 tahun, Mas. Suara itu terdengar di kepalanya. Aku nggak pernah lupa. Fajar memejamkan mata, tapi bayangan itu tetap ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar, masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Rumah dinas Fajar yang megah di kawasan Menteng itu selalu terlihat damai dari luar. Setiap pagi, istrinya, Ratna, keluar dengan pakaian rapi menuju kegiatan sosial, sementara Fajar berangkat ke kantor dengan sopir pribadinya. Dari luar, semua tampak sempurna, rumah tangga pejabat yang terhormat dan terpandang. Tapi tidak ada yang tahu, di bawah lantai marmer ruang kerja Fajar, ada rahasia kelam yang disembunyikan selama 1 dekade. Mira. Hari itu, Jakarta dilanda hujan deras sejak pagi. Kilat menyambar. Suara guntur menggema. Arus listrik di beberapa kawasan padam, termasuk rumah dinas Fajar. Saat lampu-lampu tiba-tiba mati, Ratna yang sedang membaca di ruang keluarga berteriak kecil. Mas, listriknya mati. Fajar berlari ke arah ruang tamu dengan wajah panik.
Tapi bukan karena gelap, melainkan karena dia tahu ruang bawah tanahnya bergantung penuh pada listrik. Begitu aliran mati, sistem ventilasi otomatis di ruang rahasia juga berhenti. Itu berarti Mira tidak bisa bernapas lega seperti biasa. Fajar menelan ludah. Tenang, Ratna. Aku panggil teknisi PLN. Mungkin cuma pemutus otomatisnya. Dia segera mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Tapi sinyal juga terputus karena badai. Fajar mulai gelisah. Pikirannya kacau. Kalau listrik lama nyala, Mira bisa sesak napas. Ratna berjalan mendekat sambil menenteng lilin. Mas, kamu kenapa? Kok kayaknya panik banget sih cuma gara-gara listrik? Enggak, aku cuma khawatir freezer daging di dapur rusak. Itu daging mahal. Ratna tertawa kecil, tidak curiga sedikit pun. Ia lalu kembali ke ruang tamu. Tapi di dalam diri Fajar, rasa cemasnya makin menggila. Ia mencari alasan untuk turun ke ruang kerja. Begitu sampai, ia menutup pintu perlahan, memastikan Ratna tak mendengar. Di balik lemari buku, ada tombol kecil tersembunyi. Saat ditekan, bagian lantai bergeser pelan, menampakkan tangga spiral menuju ruang bawah tanah. Fajar menyalakan senter ponsel dan turun dengan cepat. Begitu pintu rahasia tertutup, bau lembab dan udara tipis langsung terasa. Dari bawah terdengar suara ketukan pelan. Mas Fajar. Suara itu lirih, parau, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Tenang, Mir, aku di sini, kata Fajar dengan nada rendah. Mira duduk di pojokan ruangan sempit berukuran 3x3 meter, dikelilingi rak berisi makanan kaleng, galon air, dan satu tempat tidur kecil. Rambutnya kusut, matanya sayu. Dia sudah 10 tahun hidup di tempat itu. Seolah-olah waktu berhenti baginya. Ventilasinya berhenti. Mas, aku susah napas, katanya dengan suara lemah. Fajar menyalakan kipas darurat bertenaga baterai. Ini cuma sementara, sebentar lagi nyala. Sudah 2 jam, Mas, aku takut mati di sini. Fajar menatapnya dalam diam. Ia tahu Mira bukan lagi gadis muda penuh tawa seperti dulu. Sekarang wajahnya penuh ketakutan dan kelelahan. Tapi di mata Fajar, Mira tetap menjadi rahasia yang tidak boleh hilang. Karena jika Mira keluar, hidupnya hancur. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari atas. Ratna, Mas Fajar, kamu di mana? Fajar kaget. Diam. Mir, jangan bersuara, bisiknya cepat. Ia menutup pintu besi ruangan dan naik ke atas. Saat sampai di ruang kerja, Ratna sudah di depan pintu. Lama banget sih, Mas? Ngapain di bawah? Cek saklar. Jawabnya cepat. Kayaknya korslet di ruang bawah. Ratna mengerutkan kening. Ruang bawah? Emang ada ruang bawah? Pertanyaan itu membuat jantung Fajar nyaris berhenti. Ia menelan ludah, lalu tertawa kecil. Maksudku, ruang penyimpanan bawah tangga itu loh. Hehe, aku sebutnya ruang bawah. Ratna tampak tak terlalu memperhatikan, tapi tatapan matanya seolah menyimpan sedikit rasa ingin tahu. Kalau gitu panggil teknisi aja. Mas, aku takut kabelnya kebakar. Malam itu, seorang teknisi dari PLN datang. Pemuda itu bernama Roni, sekitar 25 tahun, sopan tapi agak kepo. Pak, boleh saya lihat ruang panel listriknya? Tanya Roni. Fajar mengantar ke ruang kerja, tapi berusaha menahan langkah Roni agar tak terlalu dekat ke lemari besar tempat pintu rahasia itu tersembunyi. Namun saat Roni memeriksa jalur kabel di dinding belakang, ia tiba-tiba berhenti. Pak, ini kabelnya kayaknya nyambung ke bawah deh. Ada ruang di bawah sini ya? Fajar membeku. Enggak, mungkin itu kabel cadangan. Roni menyalakan senter dan melihat celah kecil di antara dinding. Loh, tapi ini kayak ada ventilasi udara. Pak, aneh. Rumah dinas model begini jarang punya saluran udara ke bawah. Seketika Fajar merasa darahnya naik ke kepala. Ia menepuk bahu Roni. Udah, enggak usah dipikir. Fokus aja perbaiki listriknya. Nanti kalau sudah selesai, saya kasih tambahan.
Roni hanya mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan rasa penasaran yang besar. Ia diam, tapi tatapannya terus ke arah lantai di bawah lemari. Setelah listrik menyala, Ratna merasa lega. Tapi malam itu, saat semua tidur, Roni mengirim pesan ke temannya sesama teknisi. "Bro, aneh banget rumah pejabat tadi. Ada kayak ruang tersembunyi di bawah. Ventilasinya aktif tapi nggak ada akses ke sana." Hari-hari berikutnya, Roni terus kepikiran. Sementara itu, Mira mulai gelisah. "Mas, aku nggak kuat terus di sini. Aku pengen lihat dunia luar," katanya pada suatu malam. Fajar menatapnya dengan wajah keras. "Kamu lupa kenapa kamu di sini? Kamu yang maksa dulu. Kamu ancam mau bocorin rahasia politikku, kan?" Mira meneteskan air mata. "Iya, tapi itu dulu, Mas. Sekarang aku cuma pengen bebas. Aku nggak peduli rahasiamu lagi." Fajar menghela napas panjang. "Kamu pikir aku bisa percaya?" "Mas, aku udah berubah. Aku cuma pengen keluar, lihat matahari, hirup udara segar. 10 tahun, Mas." Kata-kata itu membuat Fajar terdiam lama. Di dalam hatinya ada rasa iba, tapi juga ketakutan. Kalau Mira keluar dan bicara ke media, semua yang dia bangun, karir, reputasi, nama keluarga, akan hancur seketika. Beberapa hari kemudian, Ratna mulai curiga. Ia sering mendengar suara aneh dari ruang kerja suaminya, seperti langkah kecil atau bunyi napas samar. Suatu sore, saat Fajar keluar rapat, Ratna diam-diam masuk ke ruang kerja itu. Ia memperhatikan lemari besar yang jarang dibuka. Tangannya menyentuh bagian bawah lemari, dan secara tidak sengaja menekan tombol kecil. Suara mekanik terdengar pelan. Lantai bergeser sedikit, menampakkan celah tangga gelap. Ratna menjerit kecil dan mundur. "Ya Tuhan, ini apa?" Ia tidak turun. Ia hanya menatap celah itu dengan gemetar. Namun sebelum sempat memeriksa lebih jauh, suara pintu depan terdengar. Fajar pulang. Dengan panik, Ratna menutup kembali lemari dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Sementara di ruang bawah, Mira mendengar suara lantai bergerak beberapa jam sebelumnya. Dia tahu, ada seseorang selain Fajar yang menemukan jalan menuju dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Mira merasa harapan kecil muncul. Mungkin kebebasan sudah di depan mata. Tapi bagi Fajar, itu awal dari akhir segalanya. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar ke arah satu hal, lemari besar di ruang kerja suaminya. Lantai yang bergerak, suara mekanik, tangga gelap. Semua hal itu menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya. Apa yang sebenarnya disembunyikan Fajar selama ini? Ia sudah menikah dengan Fajar selama 20 tahun, mengenalnya sebagai sosok yang tenang, sabar, dan berhati lembut. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, Fajar sering murung, mudah marah, dan selalu mengunci ruang kerjanya. Ratna berpikir mungkin karena tekanan pekerjaan, tapi setelah kejadian sore tadi, perasaannya berkata lain. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Pukul 2 dini hari, saat Fajar tertidur lelap, Ratna bangkit perlahan dari ranjang. Ia mengambil senter kecil dari laci dan berjalan pelan ke ruang kerja. Lantai rumah terasa dingin, dan suara hujan di luar menambah ketegangan. Begitu sampai di depan lemari besar itu, Ratna menatapnya lama. Jantungnya berdebar cepat. Tangannya gemetar saat menyentuh bagian bawah lemari, mencari tombol kecil yang sebelumnya tak sengaja ditekan. Klik, lantai kembali bergeser perlahan, menampakkan tangga spiral menurun ke bawah. Bau lembab langsung menyeruak keluar, membuat Ratna mundur selangkah. Tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia menyalakan senter dan mulai menuruni tangga itu satu persatu. Di bawah, suasananya gelap dan pengap. Ratna menyorotkan cahaya ke sekeliling. Ada rak berisi kaleng makanan, pakaian perempuan, bahkan kasur kecil di pojokan. Ratna menelan ludah. "Ya Tuhan, ini apa?" Lalu matanya berhenti pada sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di pojok ruangan itu ada seorang wanita duduk,
menatapnya dengan wajah pucat dan mata lemah. Rambutnya panjang berantakan, pipinya tirus, tapi sorot matanya tajam. Ratna terkejut dan hampir berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita itu berbisik, "Tolong saya." Senter di tangan Ratna bergetar hebat. "Kamu? Siapa kamu?" Wanita itu menarik napas berat. "Nama saya Mira. Saya sudah di sini selama 10 tahun." Ratna mundur dengan wajah pucat. "Apa maksudmu? Siapa yang menahan kamu di sini?" Mira menatapnya lurus. "Suamimu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Ratna. Ia menggeleng tak percaya. "Kamu bohong. Fajar enggak mungkin." Mira hanya tertunduk. "Aku enggak mau tinggal di sini. Aku dipaksa. Tolong aku keluar." Air mata Ratna mulai menetes. Ia ingin marah, tapi juga bingung. Semua terasa seperti mimpi buruk. Ia menatap ke atas tangga, lalu ke arah Mira lagi. Aku harus pikir dulu." Ratna berlari naik dan menutup pintu rahasia itu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari kembali ke kamar, tapi tak sanggup tidur lagi. Ia hanya duduk di pojok ranjang, menatap Fajar yang tidur pulas. "Selama ini, kamu ternyata bukan orang yang aku kira." Keesokan harinya, Fajar bangun seperti biasa, berpakaian rapi, dan berangkat ke kantor tanpa kecurigaan sedikit pun. Tapi tatapan Ratna berbeda. Dingin dan kaku. "Mas," katanya sebelum Fajar keluar pintu, "malam ini aku mau bicara sama kamu. Ada hal penting." Fajar hanya mengangguk. "Iya, nanti malamnya." Begitu Fajar pergi, Ratna langsung menelpon sahabat lamanya, Dina, seorang jurnalis investigasi. "Din, aku punya sesuatu yang aneh di rumahku. Aku nggak bisa jelasin di telepon. Tapi aku butuh kamu datang malam ini." Nada suaranya tegas tapi gemetar. Dina, yang sudah lama bekerja di media besar, langsung curiga sesuatu yang besar sedang terjadi. Sementara itu, Fajar sedang gelisah di kantor. Pikirannya terus melayang pada Mira. Semalam ventilasi sempat rusak, dan dia belum sempat memastikan keadaan Mira pagi ini. Ia ingin pulang cepat, tapi jadwal rapat menahannya. Di sisi lain, Roni, teknisi listrik yang dulu memperbaiki sistem rumah Fajar, masih memikirkan hal aneh yang dia temukan. Ia akhirnya memutuskan kembali ke rumah itu dengan alasan mengecek ulang sistem grounding. Ia mengetuk pintu siang hari, tapi Ratna yang membukakan. "Oh, kamu teknis yang kemarin ya?" "Iya, Bu. Saya cuma mau pastiin kabel bawahnya nggak korslet. Soalnya kemarin sempat ada arus naik." Ratna menatapnya lama. "Kamu bilang kabel bawah?" Roni mengangguk. "Iya, Bu. Soalnya waktu itu saya lihat kayak ada ventilasi ke bawah tanah. Rumah ini ada ruang bawahnya, ya?" Ratna terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Masuk, saya tunjukkan sesuatu." Roni mengikuti Ratna ke ruang kerja. Ketika lemari besar bergeser dan tangga rahasia terlihat, wajah Roni langsung tegang. "Astaga, saya nggak salah lihat waktu itu." Ratna menatapnya serius. "Kamu tolong jangan bilang siapapun dulu. Tapi aku mau kamu lihat sesuatu." Mereka berdua turun perlahan. Di bawah, Mira masih duduk di tempat yang sama, terkejut melihat dua orang datang. Roni menatap Mira dengan wajah syok. "Bu, ini manusia beneran." Mira hanya menunduk. Air matanya jatuh. Ratna mendekat. "Aku nggak tahu harus gimana. Aku baru tahu semua ini semalam. Suamiku yang menahan dia." Roni langsung merasa situasi itu gawat. Ia memandang Ratna serius. "Bu, ini harus dilaporin polisi. Ini bisa jadi kasus berat." Ratna terdiam. "Kalau aku lapor, nama keluargaku hancur. Semua media bakal datang. Aku malu. Tapi kalau aku diam, aku sama aja jahat kayak suamiku." Roni menghela napas panjang. "Kalau begitu, saya bantu ibu dengan cara yang lebih aman. Saya punya teman wartawan. Kita bisa atur supaya kebenaran keluar tanpa menyebut nama ibu dulu."
Ratna mengangguk pelan. Ia tahu keputusan itu berisiko, tapi tak ada jalan lain. Ia tak sanggup hidup dalam kebohongan lagi. Malam harinya, Fajar pulang. Seperti biasa, ia langsung menuju ruang kerja, tapi Ratna sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya datar, suaranya tenang tapi dingin. "Mas Fajar, aku udah tahu semuanya." Fajar berhenti seketika. "Tahu apa?" Ratna berdiri. "Tentang ruang bawah itu. Tentang perempuan yang kamu sembunyikan 10 tahun di bawah rumah ini." Wajah Fajar langsung pucat. Tangannya bergetar. Kamu turun ke sana?" "Ya, aku lihat sendiri." Beberapa detik hening. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya bunyi di antara mereka. Fajar menunduk, lalu mendesah berat. "Aku nggak bermaksud begini, Ratna. Semuanya salah dari awal. Aku takut." "Takut apa, Mas? Takut kariermu hancur? Jadi kamu kurung manusia demi jaga nama baikmu?" Fajar menatap istrinya. Mata memerah. "Dia ancam aku dulu. Dia mau bocorin rahasia politik yang bisa bikin aku dipenjara. Aku nggak punya pilihan." Ratna menjerit. "Jadi kamu tahan dia 10 tahun? Itu bukan nggak punya pilihan, Mas. Itu penyakit." Fajar jatuh terduduk. "Aku tahu aku salah. Tapi kalau kamu lapor, semua yang kita punya bakal hilang." Ratna menatapnya dengan tatapan kosong. "Yang kita punya sudah hilang sejak kamu pertama kali menipu aku." Fajar mencoba meraih tangannya, tapi Ratna mundur. "Mulai malam ini, aku dan kamu bukan lagi suami istri. Besok polisi akan datang." Fajar terdiam. Air matanya jatuh. "Kamu udah lapor?" Ratna menatapnya tegas. "Belum, tapi akan." Ia berjalan meninggalkan Fajar yang kini duduk sendirian. Wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Di luar rumah, Roni dan Dina sudah menunggu di mobil. Dina menatap jam tangannya. Begitu dia kasih sinyal, "Kita langsung ke polisi." Roni mengangguk. Semoga nggak terlambat. Namun malam itu belum berakhir. Karena saat Ratna sedang berkemas di kamarnya, ia mendengar suara keras dari ruang bawah. Mira menjerit, "Mas Fajar, jangan!" Ratna langsung berlari ke arah ruang kerja, membuka pintu rahasia itu, dan menjerit histeris melihat Fajar berdiri di depan Mira dengan wajah kalut memegang tali di tangannya. "Aku nggak bisa biarin kamu keluar, Mir!" teriaknya. Ratna menjerit, "Mas, jangan! Jangan tambah dosa." Fajar menoleh ke arah istrinya. Matanya kosong. "Semuanya udah hancur, Ratna. Enggak ada yang bisa diselamatkan lagi." Ratna menangis keras, memohon, "Mas, tolong hentikan. Kamu masih bisa perbaiki semua ini." Tapi Fajar hanya menatapnya sedih, lalu perlahan menurunkan tali dari tangannya. Ia jatuh berlutut dan menangis keras. Mira menangis juga, menutupi wajahnya. Ratna memeluk Mira sambil menatap suaminya yang kini menangis seperti anak kecil. Rumah besar itu dipenuhi isak tangis 3 manusia yang hancur karena rahasia yang terlalu lama disembunyikan. Malam itu suasana rumah dinas Fajar sangat tegang. Listrik sudah padam selama hampir 2 jam. Arini duduk di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Wajahnya terlihat khawatir. "Pak, kenapa mati lampunya lama banget, ya?" tanyanya sambil mengipasi diri dengan majalah. Fajar berdiri di dekat jendela. Matanya terus menatap ke arah taman belakang yang gelap gulita. "Mungkin ada gangguan di jalur utama, nanti juga nyala," jawabnya pelan. Tapi nada suaranya terdengar gugup. Dia tahu persis, mati listrik seperti ini sangat berbahaya untuk rahasianya. Ventilasi udara bawah tanah yang biasa menyalurkan udara ke ruangan Mira kini tidak berfungsi. Artinya, Mira bisa kekurangan oksigen. Ia mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdegup kencang. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal, aku harus pastikan dia masih hidup. Namun, di saat bersamaan, 2 petugas teknisi PLN datang ke rumah karena laporan dari kompleks. "Selamat malam, Pak.
Kami mau periksa jaringan di sekitar rumah Bapak. Katanya ada korsleting di sisi belakang. Ujar salah satu teknisi sambil membawa senter besar. Fajar sontak tegang. Oh iya, silakan. Tapi hati-hati ya, belakang situ banyak kabel. Ucapnya cepat. Teknisi itu mengangguk, lalu berjalan menuju area taman belakang, tepat di atas ruangan tempat Mira disembunyikan. Arini mengikuti mereka dengan penasaran. Korsleting di belakang? Kok bisa, ya? Katanya heran. Fajar menahan napas. Ia ingin mencegah, tapi tidak mungkin bersikap terlalu panik. Ia hanya bisa berharap para teknisi itu tidak menemukan apapun yang aneh. Namun harapannya hancur ketika salah satu teknisi berhenti dan menyorotkan senter ke arah ventilasi kecil di dinding tanah. Loh, ini apa ya, Pak? Kok ada semacam saluran udara di bawah tanah? Bukan desain rumah dinas biasa nih. Katanya penasaran. Arini langsung menatap suaminya. Ventilasi? Bukannya bawah rumah ini cuma ruang penyimpanan, Pak? Tanyanya pelan tapi tajam. Fajar langsung meneguk ludah. Itu, ruang lama. Peninggalan pemilik sebelumnya. Jawabnya gugup. Tapi teknisi itu semakin curiga. Ia mengetuk dinding tanah itu dan mendengar suara pantulan logam. Ini bukan tanah padat. Pak, ada ruang di baliknya. Arini kini benar-benar bingung. Ruang di baliknya. Ia memegang lengan suaminya. Fajar, kamu sembunyikan apa di bawah sana? Fajar kehilangan kata. Napasnya tersengal. Pikirannya kalut. Ia tahu waktunya sudah habis. Sudah, hentikan pemeriksaannya. Bentaknya tiba-tiba. Itu urusan pribadi saya. Namun kalimat itu justru semakin memicu rasa curiga Arini dan para teknisi. Salah satunya menatap ke arah Fajar dengan wajah heran. Pak, kami cuma mau pastikan tidak ada bahaya korsleting. Kalau Bapak larang, kami harus lapor ke pengawas. Arini menatap Fajar. Matanya tajam. Fajar, ada apa sebenarnya di bawah rumah ini? Suasana hening beberapa detik. Lalu terdengar suara samar. Ketukan kecil dari bawah tanah. Tok tok tok. Arini tersentak. Begitu juga para teknisi. Fajar pucat seketika. Ia tahu suara itu. Itu dari Mira. Salah satu teknisi langsung berjongkok dan menempelkan telinga ke dinding. Astaga, ada orang di bawah sana. Serunya panik. Arini menatap suaminya dengan wajah ngeri. Fajar, jangan bilang ada orang di sana. Fajar diam. Matanya kosong. Ia tahu tak ada gunanya lagi berbohong. Dalam kepanikan itu, para teknisi memanggil polisi dan pemadam untuk membuka bagian lantai bawah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, beberapa petugas datang dengan peralatan. Arini hanya bisa berdiri gemetar, menatap suaminya yang duduk lemas di sofa. Fajar, siapa yang kamu sembunyikan di sana? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ketika lantai bagian belakang rumah berhasil dibuka, semua orang terkejut. Sebuah ruang kecil gelap dengan kasur tipis dan meja kayu terlihat di bawah. Dan di sana, duduk seorang wanita dengan rambut panjang kusut dan wajah pucat, Mira. Ia memejamkan mata karena cahaya senter yang tiba-tiba menyorot wajahnya. Jangan-jangan bawa aku keluar, bisiknya pelan. Arini menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia tidak percaya. Wanita yang duduk di ruang bawah tanah itu masih muda, cantik, dan mengenakan pakaian yang lusuh. Siapa dia, Fajar? Jerit Arini sambil berlari ke arah suaminya. Fajar hanya menunduk. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Polisi segera menarik Mira keluar dan memintanya mendapatkan perawatan medis. Saat tubuh Mira dibawa naik, Arini berteriak histeris. Kamu sembunyikan perempuan selama ini? Di rumah ini? Selama bertahun-tahun aku tidur di atasnya. Fajar. Suara tangis dan jeritan memenuhi rumah dinas malam itu. Para petugas saling berbisik. Sebagian merekam dengan ponsel. Mira yang lemah akhirnya dibawa ke mobil ambulans. Sementara Arini jatuh pingsan di pelukan pembantunya. Fajar duduk di tangga. Wajahnya kosong. Dalam pikirannya, 10 tahun rahasia yang ia jaga mati-matian hancur hanya dalam satu malam.
Ketika polisi menghampirinya dan menanyakan penjelasan, Fajar hanya bisa berkata lirih, "Aku tidak pernah berniat melukai siapapun. Aku cuma ingin rahasiaku tetap aman." Namun kata-kata itu tak berarti apa-apa lagi. Di luar rumah, warga mulai berdatangan, menatap ke arah rumah dinas pejabat yang kini berubah menjadi lokasi skandal terbesar yang pernah terjadi di kompleks itu. Besok paginya, berita itu menyebar cepat. Televisi menyiarkan tajuk besar. Heboh dua tanda seru dua pejabat simpan perempuan selama 10 tahun di ruang rahasia rumah dinas simbol tanda seru tebal. Nama Fajar langsung menjadi pusat pemberitaan nasional. Media menggali semua sisi kehidupannya, dari karir politik hingga keluarga kecilnya yang tampak sempurna. Arini menolak berbicara pada wartawan. Ia memilih pergi meninggalkan rumah itu bersama anak-anaknya. Sementara Fajar ditangkap untuk dimintai keterangan. Di ruang tahanan, Fajar hanya bisa duduk termenung. Ia teringat saat pertama kali bertemu Mira, wanita muda yang dulu bekerja sebagai staf honorer di kantornya. Perselingkuhan mereka awalnya penuh gairah, lalu berubah menjadi beban besar. Saat Mira mengancam akan membocorkan rahasia politik yang bisa menghancurkan karirnya, Fajar membuat keputusan terburuk dalam hidupnya, menahannya di rumah. 10 tahun kemudian, semua yang ia lindungi, jabatan, nama baik, keluarga, hilang dalam sekejap. Mira, di sisi lain, masih dirawat di rumah sakit. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media, ia hanya mengatakan satu kalimat yang membuat publik geger. "Aku tidak ingin disembunyikan. Aku hanya ingin diingat." Kata-kata itu menjadi simbol dari kisah tragis yang mengguncang publik Indonesia. Dan bagi Fajar, malam ketika listrik padam itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah malam ketika kegelapan membalasnya dengan kebenaran yang tak bisa lagi ia sembunyikan. 3 bulan setelah malam kelam itu, rumah dinas Fajar kini kosong. Catnya mulai kusam, dan pintu depannya masih dipasangi garis polisi berwarna kuning. Tak ada lagi suara tawa anak-anak, tak ada lagi aroma masakan Arini di dapur, dan tak ada lagi langkah kaki Fajar di koridor panjang rumah itu. Fajar kini mendekam di tahanan kota, menunggu vonis pengadilan. Setiap hari ia duduk di pojok ruang tahanan, menatap lantai tanpa ekspresi. Rambutnya mulai memutih, matanya kosong. Ia hampir tidak bicara dengan siapapun. Berita tentang dirinya masih menghiasi layar televisi dan media daring. Publik menuduhnya sebagai monster, sebagai pejabat gila yang memperlakukan wanita seperti tawanan. Tapi sebagian kecil orang justru penasaran, apa yang membuat pria berkuasa itu melakukan hal sekejam itu? Hari itu, seorang pengacara datang menemui Fajar. "Pak, besok sidang pertama. Jaksa akan menuntut dengan pasal penyekapan dan penganiayaan," katanya tenang. Fajar hanya mengangguk. "Mereka benar. Aku pantas dihukum." Pengacaranya menatap dengan prihatin. "Tapi kita masih bisa meringankan hukuman kalau Bapak menjelaskan alasan kenapa Bapak lakukan itu. Publik berhak tahu versi Bapak." Fajar menghela napas panjang. "Versiku tidak akan membuatku terlihat lebih baik." Sementara itu, di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan, Mira masih menjalani terapi. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, tapi matanya mulai hidup lagi. Psikolog yang menanganinya bilang, butuh waktu lama untuknya bisa pulih sepenuhnya. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Suatu sore, seorang wartawan perempuan datang meminta izin untuk mewawancarainya. "Mira, banyak orang ingin tahu kenapa kamu tidak kabur? Kenapa kamu bertahan 10 tahun di sana?" Mira menatap jendela. "Orang tidak akan mengerti. Aku tidak dipasung, tapi aku dikurung oleh rasa takut." "Takut pada Fajar?" tanya wartawan itu. Mira menatap lurus ke depan. "Takut pada dunia luar. Setelah aku ancam dia waktu itu, aku tahu aku tidak punya tempat untuk kembali. Keluarga menolak, teman menjauh. Fajar satu-satunya yang masih bicara padaku. Lama-lama, aku berhenti berharap bisa keluar." Wartawan itu terdiam, menatapnya dengan campuran simpati dan ngeri. "Dan waktu berjalan begitu saja," lanjut Mira. "Sampai malam itu, aku dengar suara orang di atas. Aku tahu waktuku habis.
Tapi anehnya, aku malah lega. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, aktivis, dan publik yang ingin melihat langsung pria yang sempat disebut pejabat dua wajah. Fajar datang mengenakan kemeja putih kusam, wajahnya tirus. Di bangku pengunjung, Arini hadir untuk pertama kalinya sejak kasus itu mencuat. Ia duduk bersama pengacaranya, memakai kacamata hitam, berusaha menahan emosi. Jaksa memulai pembacaan dakwaan bahwa terdakwa Fajar Prasetyo selama kurang lebih 10 tahun telah menahan seorang wanita bernama Mira dalam ruangan tertutup di bawah rumah dinasnya, tanpa izin dan tanpa kebebasan bergerak. Suara di ruang sidang hening. Hanya terdengar bunyi ketikan mesin pencatat. Fajar menunduk. Ia tidak menyangkal, tidak membantah satupun kata dari jaksa. Ketika tiba giliran membela diri, pengacaranya memintanya berbicara. Fajar berdiri pelan, menatap ke arah hakim. Saya tahu semua yang saya lakukan salah. Saya tidak ingin mencari alasan, katanya tenang. Tapi saya ingin menjelaskan satu hal. Saya bukan menyekap karena benci. Saya menyekap karena takut. Takut kehilangan segalanya. Karir, keluarga, nama baik. Dan karena ketakutan itu, saya berubah jadi pengecut. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah Arini. Saya minta maaf untuk semua yang telah hancur karena saya. Arini menunduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Setelah sidang selesai, wartawan langsung mengepungnya. Tapi Fajar hanya berkata satu kalimat kepada mereka. Kalau kalian ingin tahu apa hukuman terberat untukku, itu bukan penjara. Tapi kenyataan bahwa aku sudah kehilangan rasa percaya dari orang-orang yang paling aku sayangi. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Vonis itu langsung disambut riuh tepuk tangan dari sebagian publik. Tapi juga ada tangis dari keluarga kecilnya yang tersisa. Arini tidak hadir di sidang putusan. Ia memilih meninggalkan Jakarta dan menetap di Bandung bersama kedua anak mereka. Di rumah barunya, Arini mulai membuka toko kue kecil. Ia mencoba melanjutkan hidup tanpa Fajar. Namun setiap kali malam tiba, kenangan pahit itu kembali datang. Terkadang ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa hidup sekamar dengan pria yang menyembunyikan seseorang di bawah kakiku selama 10 tahun? Jawaban itu tak pernah ia temukan. Yang ia tahu, cinta dan kebodohan kadang sulit dibedakan saat seseorang terlalu percaya. Mira, di sisi lain, mulai menata hidupnya. Setelah beberapa bulan terapi, ia memutuskan untuk menulis buku tentang kisahnya. Judulnya sederhana, 10 tahun tanpa langit. Dalam buku itu, ia tidak hanya menceritakan penderitaannya, tapi juga sisi manusiawi dari Fajar, bagaimana rasa takut, ambisi, dan kesalahan kecil bisa berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Ketika buku itu dirilis, banyak yang menangis membaca kisahnya. Sebagian membenci Fajar, sebagian lagi merasa iba pada keduanya. Beberapa bulan kemudian, Mira mendapat surat dari lapas tempat Fajar ditahan. Surat itu singkat, hanya beberapa kalimat. Mira, terima kasih sudah menulis. Aku sudah membacanya. Aku tidak minta dimaafkan. Tapi terima kasih sudah membuat dunia tahu aku masih manusia, bukan monster. Mira menatap surat itu lama. Ia tahu tidak ada yang bisa mengembalikan 10 tahun hidupnya. Tapi setidaknya sekarang, kebenaran sudah keluar ke permukaan. Ia bebas. 5 tahun berlalu. Suatu pagi, Arini sedang menyapu halaman rumahnya di Bandung ketika sebuah surat dikirim oleh petugas pos. Surat dari lapas Cipinang. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya hanya satu halaman, dengan tulisan tangan Fajar yang kini sudah renta. Arini, aku akan segera bebas bersyarat. Aku tidak berharap kamu atau anak-anak menerimaku kembali. Aku hanya ingin tahu bahwa kalian baik-baik saja. Itu sudah cukup bagiku. Arini menatap langit pagi, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah ia masih membenci Fajar atau sudah memaafkannya. Tapi satu hal yang ia tahu, kebohongan sebesar apapun akhirnya selalu kalah oleh waktu. Beberapa bulan setelah surat itu,
Fajar benar-benar bebas bersyarat. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, tapi langkahnya pelan dan tenang. Ia tidak lagi memakai jas pejabat, hanya kemeja lusuh dan topi hitam. Ia pergi ke makam ibunya, lalu duduk lama di sana. "Bu, aku gagal jadi orang baik, tapi aku belajar jadi orang yang tahu artinya menyesal," katanya pelan. Setelah itu, ia menghilang dari publik. Tidak ada yang tahu di mana ia tinggal. Sebagian bilang ia pindah ke kampung halamannya di Jawa Tengah dan hidup sederhana. Sementara Mira menjadi pembicara di banyak seminar tentang kekerasan emosional dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia tak lagi takut pada dunia. Kadang, ketika berbicara di depan banyak orang, ia menyebut nama Fajar tanpa kebencian. "Dia pernah jadi penjara hidupku," katanya suatu kali di sebuah acara televisi. "Tapi tanpa dia, aku tidak akan tahu betapa berharganya kebebasan." Cerita mereka tidak berakhir bahagia, tapi juga tidak sepenuhnya tragis. Fajar menebus dosanya dengan kehilangan segalanya. Arini menemukan kembali kekuatan untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun. Dan Mira, perempuan yang pernah disembunyikan dalam gelap selama 10 tahun, akhirnya hidup di bawah terang yang seharusnya ia miliki sejak awal. Dan dunia pun belajar satu hal dari kisah mereka, bahwa tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya, bahkan jika kau menguburnya sedalam-dalamnya di bawah rumahmu sendiri.